Komnas HAM juga menyatakan penembakan terhadap 4 dari 6 laskar FPI melanggar hukum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi ya di channel Gus Iman Official. Di channel ini Anda akan dirayu, ditipu untuk memahami sebuah peristiwa hukum dan fakta-fakta lainnya. Dan seperti biasa, bagi yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari Gus Iman Official. Dan kalau ada bahasa yang kurang benar atau ada perkataan yang salah, monggo dikomentarin ya di bawah ini ya. Dan setiap berkomentar itu harus disertakan dengan sarannya juga ya. Karena kritikan tanpa adanya saran itu kurang baik juga. Dan pada video kali ini saya akan membacakan berita dari kabar reskrim terbaru ya. Tentunya masih dalam dugaan polisi yang melakukan penembakan terhadap laskar FPI atau yang diduga polisi melakukan pembunuhan di luar hukum atau yang disebut dengan unlawful killing. Seperti apa berita terbaru yang dilansir hari ini? Saya akan bacakan berita dari CNN Indonesia. Bareskrim gelar perkara unlawful killing Laskar FPI besok. CNN Indonesia Selasa 09.03.2021 14.30.03. Sejumlah anggota tim penyidik Bareskrim Polri memperagakan adegan saat rekonstruksi kasus penembakan 6 anggota Laskar Front Pembela Islam atau FPI Karawang, Jawa Barat, Senin 14/12/2020 dini hari. Antara foto Muhammad Ibnu Kaza. Jakarta, CNN Indonesia. Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri berencana melakukan gelar perkara terkait kasus pembunuhan di luar hukum atau yang disebut dengan unlawful killing yang diduga dilakukan polisi terhadap 4 laskar FPI pasca bentrok di Karawang hingga berakhir di KM 50 Jalan Tol Jakarta Cikampek pada 7 Desember 2020 yang lalu ya. Rencana gelar perkara Rabu tanggal 10 Maret, berarti besok ya. Sekarang tanggal 9 Maret, besok Rabu atau Rabu tanggal 10 Maret ya. Kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono kepada wartawan saat dikonfirmasi Selasa 9 Maret. Dalam gelar perkara itu nantinya kepolisian bakal menentukan status kasus tersebut, apakah dapat dinaikkan menjadi penyidikan atau tidak. Jika naik sidik, maka Polri menemukan dugaan tindak pidana dalam peristiwa penembakan maut tersebut. Jadi besok ini adalah gelar perkaranya ya, tentang polisi yang diduga melakukan penembakan terhadap 6 laskar FPI yang dilakukan di luar hukum atau unlawful killing. Besok akan digelar perkaranya dan nantinya kepolisian juga bakal menentukan status dari kasus tersebut, apakah dapat dinaikkan menjadi penyidikan atau tidak. Dan jika bisa naik sidik, maka Polri menemukan dugaan tindak pidana dalam peristiwa penembakan maut tersebut. Jadi kita tunggu besok ya kabarnya seperti apa besok. Penyidik mendalami dugaan pembunuhan dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap 4 laskar FPI
di dalam mobil oleh 3 orang polisi terlapor dari Polda Metro Jaya. Hal itu sebagaimana diatur dalam pasal 338 JO, pasal 351 ayat 3 KUHP. Dalam insiden itu diketahui 4 laskar FPI masih hidup sebelum polisi membawanya ke dalam mobil. Sementara 2 laskar yang lain telah tewas saat bentrok hingga baku tembak pecah sebelumnya. Polisi diduga menembak mati laskar FPI yang tersisa lantaran diklaim melawan petugas. Jadi yang ditembak itu pertama 2 orang ya. Cuman dari berita ini polisi diduga menembak mati laskar FPI yang tersisa, berarti 4 laskar FPI lantaran diklaim melawan petugas ya, langsung ditembak mati ya. Ya seharusnya sekecil atau sedikit pengetahuan saya ya, kalau memang terjadi hal seperti itu maka polisi seharusnya tidak menembak mati, dia bisa mencederai terlebih dahulu ya. Kepala Badan Reserse Kriminal Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal Agus Adrianto mengatakan bahwa dirinya sudah mengantongi beberapa nama yang dapat menjadi calon tersangka sejak pekan kemarin. Jadi dari Polri Komisaris Jenderal Agus Adrianto di sini juga mengatakan bahwa dirinya sudah mengantongi beberapa nama yang dapat menjadi calon tersangka ya. Ya semoga bisa diungkap semua oleh Kabareskrim ya. Dugaan tersangka sudah ada, kata Agus saat dihubungi cnnindonesia.com Kamis 4 Maret. Selain polisi, Komnas HAM juga pernah merilis hasil temuan investigasi mereka. Disimpulkan bahwa petugas polisi melanggar HAM karena membunuh 4 dari 6 orang anggota Laskar FPI tanpa upaya mencegah kematian dalam bentrokan. Ya, yang dilakukan oleh polisi tentang pembunuhan 4 Laskar FPI yang tersisa itu oleh Komnas HAM dianggap melanggar HAM ya. Komnas HAM menyatakan bentrok tak akan terjadi jika laskar tak menunggu kedatangan polisi. Ini perkataan dari atau pernyataan dari Komnas HAM ya, bentrok tidak akan terjadi jika laskar tak menunggu kedatangan polisi. Juga ada versi yang mengatakan jika polisi memperkenalkan diri terlebih dahulu, maka laskar FPI akan kabur ya. Ya mana berani kalau polisi sudah memperkenalkan diri, ya tentu laskar FPI langsung berangkat atau langsung kabur ya, karena yang dia tunggu adalah penegak hukum. Mana berani orang sama penegak hukum ya. Komnas HAM juga menyatakan penembakan terhadap 4 dari 6 laskar FPI melanggar hukum atau melanggar HAM ya. Ya, dari Komnas HAM juga menyatakan bahwa penembakan terhadap 4 dari 6 laskar FPI di sini melanggar HAM ya, atau hak asasi manusia. Sementara itu, pada Selasa pagi tadi, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi Menko Polhukam Mahfud MD menerima Amin Rais DKK yang tergabung dalam tim pengawal peristiwa pembunuhan TV3 di Istana Negara, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut, Amin DKK meminta kepada Presiden Jokowi agar membawa kasus unlawful killing itu ke pengadilan HAM karena dinilai sebagai bentuk pelanggaran berat hak asasi manusia. Jadi Selasa pagi tadi ya, Amin Rais telah berkunjung dengan Presiden yang didampingi oleh Menko Polhukam Mahfud MD, dan Amin Rais meminta kepada Bapak Presiden agar kasus unlawful killing itu dibawa ke pengadilan HAM karena dinilai sebagai bentuk pelanggaran berat hak asasi manusia. Dan semoga Presiden Joko Widodo bisa memberikan hal yang positif ya, dan bisa memberikan hal yang terbaik. Menyikapi hal tersebut,
kata Mahfud dalam pertemuan jajaran pemerintah mengatakan laporan investigasi yang dilakukan Komnas HAM telah lengkap untuk ditalaah penegak hukum. Banyak temuan fakta dan bukti di balik kematian 6 anggota Laskar FPI di tol Jakarta Cikampek KM 50. Mahfud mengatakan Jokowi sudah meminta Komnas HAM bekerja independen dalam mengungkap kasus penembakan 6 anggota Laskar FPI tersebut. Sejauh ini, kata Mahfud, Komnas HAM sudah memberikan laporan dan 4 rekomendasi. Jadi Presiden Joko Widodo meminta kepada Komnas HAM agar bekerja secara independen ya, agar nanti dapat mengungkap kasus penembakan 6 Laskar FPI tersebut ya. Tentunya tujuannya nanti agar kasus ini bisa jelas ya. 4 rekomendasi sepenuhnya sudah disampaikan kepada Presiden agar diproses secara transparan, adil dan bisa dinilai oleh publik, yaitu temuan Komnas HAM yang terjadi di Cikampek, tol Cikampek KM 50, ujar Mahfud. Ya, sahabat Gus Iman sekalian, itulah berita terbaru ya dari Bareskrim yang menyatakan bahwa besok hari Rabu akan gelar perkara, dan dalam perkara itu nantinya kepolisian bakal menentukan status kasus tersebut apakah dapat dinaikkan menjadi penyidikan atau tidak. Jika naik sidik, maka Polri menemukan dugaan tindak pidana dalam peristiwa penembakan maut tersebut. Jadi besok kita tunggu ya kabar dari Bareskrim yang terbaru ya, seperti apa hasilnya, karena kita harus menunggu dulu ya, menunggu dari aparat penegak hukum. Dan mungkin itu saja ya, sampai ketemu besok. Salam Pancasila, salam Indonesia, dan salam penegakan hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.